Selamat berjumpa kembali pada kuliah analisis struktur formulasi matrik. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang balok ya. Kita akan latihan untuk menyelesaikan dari reaksi dan gaya dalam untuk balok ini. Jadi dari contoh ini ada dua elemen balok ya, balok AB dan balok BC. Tumpuan di A adalah jepit, B dan C adalah sendi. Lalu AB ada beban merata Q1 5 ton per meter lari. Lalu pada balok BC ada Q2 3 ton per meter lari. Lalu di sini ada beban span ya di tengah bentang sebesar P 2 ton. Lalu L1-nya itu 4 meter, L2-nya 6 meter. Lalu modulus elastisitas penambang ini 2 juta ton per meter persegi ya. Lalu balok ini mempunyai penampang lebarnya 0,3 meter dan tingginya 0,6 meter ya. Jadi kalau momen inersia tinggal 1/12 BH angka 3 ya. Langkah yang pertama itu adalah kita melakukan discretize struktur ya, dan degree of freedom-nya ya. Jadi ini kita penamaan elemennya, elemen AB elemen 1, elemen BC elemen 2. Lalu ini ada node A, node B dan node C ya. Di node A itu ada deformasi DAY dan RAZ. Di B ada DBY dan RBZ. Di C ada DCY dan RCZ. Ingat, ini tidak ada deformasi aksial. Jadi deformasi aksial yang deformasi ke arah sumbu batang ini diabaikan ya. Jadi ini adalah degree of freedom sebelum tereduksi. Lalu kita lakukan reduksi ya. Mengingat di sini adalah tumpuannya adalah jepit, sehingga di jepit itu tidak akan ada deformasi vertikal maupun tidak ada rotasi ya. Jadi ingat boundary condition untuk tumpuan jepit. Lalu untuk tumpuan sendi di B dan di C, jelas ini tidak akan mengalami deformasi vertikal karena ini ada tumpuannya. Jadi dia tidak bisa bergerak ke arah vertikal. Tapi di sini masih ada rotasi, makanya RBZ dan RCZ ini masih aktif ya. Jadi yang tadinya ada 6 sekarang tinggal 2 ya. Itu adalah langkah yang pertama. Langkah yang kedua lah kita menentukan matrik kekakuan elemen. Jadi matrik kekakuan elemen 1 dan matrik kekakuan elemen 2 dengan besaran-besaran sesuai elemen ini ya, L1 dan E-nya. Kebetulan ini penampangnya sama ya. Kita sudah punya formula untuk menentukan matrik kekakuan elemen adalah yang sebelah kanan ini ya. Ini adalah matrik kekakuan elemen, tinggal memasukkan nilai E, I dan L masing-masing di setiap alamat ini ya, di setiap alamat ini. Jadi ini adalah matrik kekakuan elemen 1 ya, elemen AB. Kita mendapatkan nilai yang ini. Lalu pada elemen 2 dengan formula yang sama dengan ini, cuma ini L-nya adalah diganti L2 ya. Maka kita akan mendapatkan matrik kekakuan elemen 2 adalah yang ini ya, yang ini. Dan setelah kita terapkan boundary condition tadi ya, kita mendapati bahwa nilai di sini itu direduksi ya. Ini direduksi. Lalu ini juga direduksi. Sehingga ini juga direduksi ya, nilai yang arah ini juga direduksi. Ini juga direduksi. Dan ini juga direduksi. Jadi ini semua akan tercoret ya, tercoret. Sehingga yang ada tinggal ini ya, tinggal nilai ini ya, tinggal ini Anda lihat ini alamatnya di RBZ, RBZ ya. Jadi alamatnya harus diperhatikan ini. Jadi inilah yang aktif. Lalu untuk elemen 2 tadi setelah boundary condition diterapkan, ini direduksi. DCY-nya juga direduksi. Sama arah horizontalnya ini juga direduksi. Ini juga direduksi.
Jadi matrik kekaluan elemen setelah kita terapkan boundary conditionnya ini sudah banyak yang tercoret, sehingga tinggal yang belum tercoret adalah yang ini ya. Ini adalah yang 1, ini ada 2, ini ada 3, ada 4 ini ya. Nah, ingat ini alamatnya adalah RBZ dan RBZ. Jadi nanti kalau matrik kekakuan elemen ini kita gabung menjadi matrik kekakuan elemen struktur ya. Jadi ketika kita gabung matrik kekakuan elemen menjadi matrik kekakuan struktur, maka nilai-nilai pada alamat yang sama kita jumlahkan ya. Jadi RBZ ini punya RBZ berarti kita tambahkan. Jadi 10.800 ditambah 7.200 ya. Nanti akan 18 itu ya. Jadi ini juga punya sendiri, ini RBZ, ini RCZ. Yang ini RCZ, ini RBZ, ini RCZ, RCZ. Jadi yang mempunyai alamat yang sama harus kita kompilasi ya, kita samakan. Jadi yang tadi yang aktif elemen 1 ini, elemen 2 ini yang alamatnya sama hanya ini dan ini ya. Jadi 10.800 tambah 7.200 menjadi 18.000 ini ya. Yang lainnya kan sama ya, tidak ada tambahan. Inilah matrik kekakuan struktur yang sudah tereduksi ya. Matrik kekakuan struktur yang sudah tereduksi. Ini simbolnya K kecil 1, K kecil 2 subscript ya. Ini K besar, subscriptnya adalah S ya. Jadi ini elemen 1, elemen 2 ini adalah matrik kekakuan struktur. Atau alternatif yang lain pakai model ini ya. Jadi kita samakan, kita masukkan ini dari A, node A, node B dan node C ya. Lalu yang matrik kekakuan kedua adalah node B dan node C. Kita masukkan lalu alamat yang sama kita jumlahkan. Sekarang kita menyusun matrik kekakuan untuk matrik gaya ya. Di sini ada span load ada span load. Kalau yang sebelah kiri ini span load hanya beban merata, kalau ini ada beban titik. Jadi yang ini ada momen. Ini adalah joint load ekivalen akibat dari span load. Ini sebesar berapa? Setengah GL. Jadi ini setengah kali 5 ya, kali 4 ya. Jadi berarti ini 10 ya, ini yang ini 10 yang ini ya, 10 ke bawah ya, 10 ini juga 10. Lalu momennya inilah 1/12 ya. Anda ingat di sebelumnya materinya 1/12 kalikan Q5 kalikan L kuadrat 16 ya. Ini hasilnya adalah 6,67 ini ya. Sama ya, ini hanya arahnya berlawanan. Kalau searah jarum jam adalah negatif, berlawanan adalah negatif ya. Lalu untuk yang elemen 2 ini ya berarti ini ya, cuma ini panjangnya 6, jadi ini 1/12 momennya ya, kali 3 kali 36 ya. Jadi 1/12 ya, ditambah momen akibat yang ini ya, momen yang ini Anda. Jadi yang ini berapa, ini 9, nanti 1 ya, ini 1 jadi 10 ini maaf yang 10,5 ini ya, 10,5. Lalu yang ini adalah setengah GL nya, ini setengah kali 3 kali 6 ya, setengah kali 3 kali 6 ya, berarti 3 kali 2 6 ditambah yang ini, ditambah yang ini ya. Jadi ada reaksi akibat beban merata dan reaksi akibat beban P ini. Jadi jumlahnya ini seperti ini ya, mirip. Kalau ini hanya beban merata, kalau ini ditambah beban titik ini, ketemunya yang ini ya. Ini sama, ini ke bawah, ini ke bawah ya, ini juga ke bawah yang ini. Lalu ini searah jarum jam negatif, yang ini adalah berlawanan jarum jam adalah positif. Ini adalah joint load ekivalen dari beban span load yang ini ya.
Lalu kita gabungkan ya. Ini kita gabungkan tadi bahwa ini kan tidak ada ya. Ini juga nggak ada ya. R aja juga nggak ada. Di ini juga nggak ada. Di BY kan nggak ada ya. Di BY juga nggak ada. Nah, ini dikurangi 10. Ini aktif ya. Ini ada RBZ, ada RBZ. Jadi 6667 min 10,5 ini dijumlahkan jadi min 3,83. Yang ini juga tidak ada kan ya, tidak ada. Yang ini tinggal ini aja ya 10,5. Yang ini ya, ini. Jadi ini direduksi, yang ini yang merah direduksi, ini direduksi, yang tinggal nah rotasi RBZ ini dengan ini dan RCZ yang ini ya. Gitu. Sehingga ini adalah penggabungan equivalent joint load menjadi ini span load dirubah menjadi joint load equivalent ya, yang ini simbolnya adalah F0 ya. Jadi yang equivalent simbolnya ada F0 ini. Kalau joint load murni, jadi joint load murni adalah joint load beban yang langsung ada di sini ya, ada di joint. Kebetulan ini tidak ada ya di soal ini. Lalu ini kita gabungkan global load post matrixnya antara joint load asli dan joint load equivalent yang ini ya. Ternyata ini 00, akhirnya jumlahnya ini. Atau alternatif yang lain ini ya, ini kita gabungkan yang ini ya, yang alamnya sama, kita yang direduksi ya kita buang aja ya, seperti yang tadi. Lalu kita akan menyusun langkah yang kelima adalah menyusun persamaan struktur global ya, persamaan global. Rumusnya adalah F plus matrik F plus matrik F0 ya. Jadi matrik joint load ditambah matrik joint load equivalent sama dengan matrik kekakuan struktur dikalikan dengan deformasinya. Jadi yang ini sudah tahu tadi kan, ini juga sudah tahu. Ini yang kita cari ya, F tadinya inilah yang kita cari ya. Nah, untuk mencari ini kan kita harus ini kan operasi matrik ya. Matrik A sama dengan matrik B kalikan C. Berarti berapa matrik C? Matrik C adalah matrik inverse B dikalikan matrik A. Jadi ini kita investkan, diinvestkan menjadi matrik ini adalah matrik inverse ya, matrik inverse kekakuan ini. Matrik kekakuan yang sudah diinverse ya. Anda tidak usah menggunakan eliminasi Gauss-Jordan, tapi gunakanlah di Excel. Ini mudah sekali ya. Anda cari bagaimana di Excel mengoperasikan supaya membentuk matrik inverse ini. Jadi ini kalau ini sudah diinvestkan tinggal kalikan, sehingga kita akan mendapatkan deformasi RBZ adalah min 0,0006 radian dan RCZ adalah 0,0017. Jadi plus minus di sini hanyalah arahnya. Berarti RBZ itu berputar dia searah jarum jam, yang RCZ berputar berlawanan arah jarum jam. Ini adalah global displacement matrik ya. Jadi ini matrik kekakuan matrik displacement global. Jadi kalau kita susun ini hanya RBZ RCZ, berarti ini kalau di awal kan ini ada DAY RAZ, DBY RBZ, DCY RCZ. Berarti kan di sini terus 00 ya. Sehingga yang kita dapatkan di sini adalah deformasi yang rotasi di B dan di C ini ya, di B dan di C. Kalau kita pisah menjadi matrik displacement nodal elemen, kita tinggal pisahkan saja ya. Jadi ini, yang ini adalah elemen 1, yang ini adalah elemen 2, yang elemen 2 ini di 2 kali karena rotasi di ini sama ya, antara kiri dan kanan sama ya. Jadi ini yang displacement di node 1, ini displacement di elemen 2 ya, elemen 1 dan elemen 2. Lalu kita bawa ke gaya elemen. Jadi tadi setelah dibawa ke struktur, jadi deformasinya ke struktur. Untuk mencari gaya dalamnya kita kembalikan ke elemen. Jadi makanya ini kita butuh displacement ya dalam elemen ya, elemen. Lalu kita masukkan ke elemen 1 ya. Ini matrik gaya elemen 1 gitu ya. Ada FAY, MAZ,
Z, FBY, MBZ. Di mana FAY ini kan identik dengan deformasi vertikal ya. Lalu MAZ kan identik dengan rotasi ya. FBY identik dengan deformasi vertikal juga ya. MBZ dengan rotasi ya. Jadi ini kita sudah matrik kekakuan elemen 1 sudah punya ya. Ya, ini dikalikan dengan D ya, matrik kekakuan elemen 1 dikalikan dengan D, hasilnya ini dikurangi join load ekivalen ya, join load ekivalen yang di sini. Sehingga kita dapatkan nilai yang ini adalah reaksi di di elemen 1 ya, di elemen 1. Lalu di elemen 2 sama ya, ini elemen 2 adalah FBY, MBZ, FCY dan MCZ. Ini matrik kekakuan elemen 2 dikalikan dengan displacement pada elemen 2 dikurangi join load ekivalen elemen 2. Kita mendapatkan nilai yang ini. Ini adalah reaksi yang ada di batang BC ya, di batang BC. Jadi kalau kita gambarkan diagram gaya elemennya ini ya, elemen 1 tadi ada reaksi ke atas 12,271 ini ya, 12, di titik B, lalu di titik A ada reaksi vertikal 7,729 ini, lalu ini ada momen berarti ini positif, berarti berlawanan arah jarum jam ya, 3639, dan ini ada momen negatif ya, berarah searah jarum jam 12,722. Sedangkan elemen 2 sama ya, ini 12,12 inilah yang vertikal. Lalu ini ada momennya, ini positif berarti berlawanan jarum jam. Lalu ini ada gaya vertikal, reaksi vertikal 788, di sini tidak ada momen. Jadi kita bisa lihat seperti ini ya. Jadi untuk reaksi di B artinya reaksi vertikalnya adalah 12,27 ditambah 12,12. Sedangkan momennya sama ya, momen putarnya sama, jadi bukan dijumlah kalau momen ya, kalau gaya vertikalnya dijumlahkan. Ini adalah kita sudah mendapatkan gaya-gaya dalam untuk elemen 1 dan 2, dan kita langsung bisa menggambarkan diagram BMD dan SFD dari seluruh batang ini ya. Anda sudah belajar di analisis struktur ya. Lalu untuk global equation-nya ikuti aja rumus yang di sini ya, ada matrik gaya join load ekivalen ditambah join load ya. Jadi kebetulan ini tidak join load. Kalau soal kemarin kita pernah memberikan soal untuk yang ada join load, jadi tinggal nambahkannya di sini ya. Di sini sudah ada gitu ya, tambah. Ini dikalikan dengan sama dengan matrik kekakuan global dikalikan dengan displacement yang global ya. Ini di sini sudah kita dapatkan yang ini, dapat ini. Jadi ini sama, ini menggabungkan ya, ini menggabungkan yang di sini 7729 sama, 3639 sama, 12 ini sama 271 ini sama, 12120 ketemu ini. Lalu momen di sini ya, di sini ini adalah 12, ini arahnya berbeda, jadi menghapuskan ini juga tidak ada. Cuma nanti ketika Anda menggambarkan gaya dalam elemen ini ada momen di sini ya, 12,27, 12,72 ini, terus ini 12, ini sampai 0 gini ya. Jadi gambar momennya kan ini ada momen di sini 3 ya, positif ya. Maaf, ini negatif ya. Segini gini ya, 0 gitu. Nanti karena ini akan dikombinasi dengan momen beban pada ini ya, pada batang ya. Di sini digabungkan. Ini kan ada gaya-gaya yang keluar. Jadi nanti momennya seperti ini. Jadi ini akan ada negatif lagi, positif ke sini ke 0 gitu ya. Demikian untuk materi kita untuk latihan soal matrik kekakuan elemen pada balok ya. Semoga
bisa Anda gunakan untuk latihan sendiri ya. Terima kasih.